Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah Jokowi dan Prabowo berpura-pura. Jokowi 9 tahun jadi wali kota Solo, 2 tahun jadi gubernur DKI Jakarta, 9 tahun jadi Presiden Republik Indonesia, penuh dengan pura-pura. Puncaknya memasuki tahun ke-10, Presiden Republik Indonesia, pura-puranya itu semakin nyata. Jokowi 9 tahun jadi wali kota Solo, berangkat dari seorang pengusaha mebel, di-branding dan membranding diri sebagai orang sederhana, merakyat, mengutamakan kebijakan populis, pendekatan dengan rakyat secara dialogis, bahkan di-branding tidak pernah mengambil gaji. Anak-anaknya pun jauh dari gemerlap jabatan ayahnya. Kini, semua sudah terbuka terang benderang bahwa semua branding itu di depan publik semata-mata untuk pencitraan belaka. Sebab menurut orang-orang dekat Jokowi, mantan wakil wali kota dan sekaligus wali kota Solo, mantan sekretaris daerah kota Solo, dan beberapa anggota DPRD kota Solo. Jokowi yang sesungguhnya tidaklah demikian. Kebijakan populis, dekat dengan rakyat, berdialog dengan rakyat, misal dalam memindahkan pedagang kaki lima. Sebenarnya yang berperan besar adalah wakil wali kota. Jokowi justru tidak banyak mengenal rakyat Solo. Disebut Jokowi tidak pernah mengambil gaji wali kota, sama sekali tidak benar. Dikatakan oleh sekretaris daerah bahwa Jokowi selalu mengambil gaji. Dan dalam kunjungan ke rakyat juga menggunakan pakaian berkelas seperti jas dan batik bermerek. 2 tahun menjadi gubernur yang digambarkan dengan pakai pakaian kotak-kotak, baju putih, celana hitam dan sepatu kets murahan, suka belusukan ke pasar-pasar, keluar masuk got, semua adalah advis para penasehat politik dan konsumsi media massa saja, bukanlah sikap dan perilaku Jokowi sendiri. Mempertegas Jokowi adalah kita. Di balik itu, Jokowi punya agenda lain lebih besar, yaitu calon presiden. Benar saja baru 2 tahun menjadi gubernur, dia langsung menjadi calon presiden. Tahun 2014 Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Selama 2 tahun jadi gubernur, justru yang banyak melaksanakan pekerjaan adalah wakilnya. Jokowi hanya berpura-pura untuk branding menuju capres. Tahun 2014 hingga 2019, Jokowi mengulang dan membungkus kepura-puraannya
saat wali kota dan gubernur. Sebagai presiden, Jokowi jarang ke luar negeri dengan alasan fokus pada pembangunan dalam negeri. Pakaian sederhana berkeliling menjumpai rakyat, membangun banyak sarana dan prasarana, memberikan banyak bantuan sosial untuk rakyat miskin. Semua itu hanya pura-pura saja. Justru Jokowi terus menambah jumlah utang dalam dan luar negeri untuk kepentingan oligarki yang ada di sekitarnya. Kepura-puraan Jokowi berhasil membuatnya menjadi kekuatan politik yang besar, diperkuat oleh oligarki, penguasa dan pengusaha. Jokowi dipuji dan dipuja rakyat golongan menengah ke bawah. Itu sebabnya Jokowi tidak kesulitan melanjutkan jabatan presiden periode kedua 2019-2024. Merasa sudah di atas angin dari semua kekuatan politik yang ada, Jokowi semakin sering berpura-pura dan bohong untuk mengelabui rakyat. Melalui oligarki, Jokowi semakin intensif membagi-bagi kekuasaan, namun tetap dalam genggamannya. Diisukan perpanjangan jabatan 3 periode, ditolak oleh kelompok-kelompok pendukung konstitusi. Jokowi gagal. Kemudian berkembang isu perpanjangan 2 tahun, mengalami resistensi, dan Jokowi juga gagal. Ketika ditanyakan ke Jokowi tentang kedua hal tersebut, jawabannya selalu bahwa dia taat konstitusi. Sehingga isu-isu perpanjangan itu menurut Jokowi tidak benar datang dari dirinya. Untuk mempertahankan reputasinya, bansos tetap mengalir ke masyarakat, dana desa diperkuat, IKN dibangun katanya dari dana investasi dalam dan luar negeri. Ternyata ngibul saja karena faktanya menggunakan dana APBN. Utang semakin besar, pengangguran tinggi, kemiskinan meningkat, daya beli menurun. Namun Jokowi tetap berpura-pura perekonomian Indonesia baik-baik saja. Puncak pura-pura dan bohong Jokowi adalah ketika dengan segala cara menjadikan putranya Gibran menjadi cawapres melalui proses kekuasaan dan KKN dengan memperkosa konstitusi. Awalnya Jokowi menampik bahwa anaknya fokus di tugasnya sebagai wali kota yang masih 2 tahun dan belum cukup pengalaman. Nyatanya anaknya jadi cawapres. Jokowi dalam 20 tahun kegiatan politiknya cenderung berlangsung dengan pura-pura dan bohong. Lalu bagaimana dengan Prabowo yang ikut nyapres keempat kalinya? Dulu lawannya Jokowi, kini didukung Jokowi. Jujur saja sama, berpura-pura dan bohong. Tahun 2014 dan 2019, Prabowo selalu menuduh Jokowi pembohong, tukang ngutang, antek asing, antek PKI, plonga-plongo, wong desa, menjual negara.
Ternyata Prabowo menyembunyikan perilakunya dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Padahal Prabowo sendiri penjahat HAM, antek asing, pengusaha penjahat, tidak punya konsep jelas tentang Indonesia. Meramal runtuh Indonesia tahun 2030. Kalah 2019, ditawari jabatan Menteri Pertahanan, malah beli barang bekas. Diisukan korupsi besar-besaran, dipercayakan kepadanya food state untuk ketahanan pangan, malah menjadi penjahat lingkungan dan korupsi. Tahun 2024, Presiden berpura-pura dan pembohong mendukung calon presiden penjahat dan pembohong. Benar kata pepatah, hanya pembohong yang mendukung pembohong, hanya penjahat yang membantu penjahat. Sebagai warga negara, kata E.F. Saifullah Patah, seorang pengamat dan konsultan politik, kita harus menggunakan hak konstitusional untuk mengalahkan Presiden Jokowi yang pembohong dan calon Presiden Prabowo penjahat dan pembohong dengan cara tidak memilihnya. Saudara sekalian, demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih.